Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dan kita semuanya mengaku bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta dengan seluruh isinya. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus turun dan beserta dengan kita semuanya, dari awal ibadah kita sampai selama-lamanya. Mulia bagi Bapa. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin, amin, amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Saya percaya kasih kuasa dan penyertaan Allah turun dan hidup di tengah-tengah kita semuanya. Oleh karena itu, biar dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, kita boleh beribadah kepada Tuhan yang telah mengasihi kita. Selamat beribadah, Tuhan beserta dengan kita semuanya. Haleluya. Shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, membawa setiap puji-pujian kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau berjalan bersamamu Tuhan. Mari bersorak-sorai hanya untuk namanya. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan.
datang kepadamu Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku agungkan Tuhan.
kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang sangat dan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami mau terus memuliakan namamu, meninggikan namamu, mengagungkan Engkau di dalam dan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan, sebab Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu di saat ini. Mari Tuhan Engkau menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami umat-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang berbicara. Kiranya Engkau Tuhan yang berfirman pada saat ini. Terpujilah nama-Mu, memberkati seluruh sidang jemaat dimanapun berada. Setiap umat-Mu yang melihat, mendengarkan firman-Mu akan diberkati oleh firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, Kau menyambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun sidang jemaat berada. Minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Juni, dan kita bersyukur firman Tuhan setiap minggunya telah disampaikan kepada kita dengan tema besar yaitu gaya hidup murid. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan tema praktik nyata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam proses pembelajaran seorang murid, tentunya seorang murid itu tidak cukup hanya menguasai yang namanya teori. Seorang murid tidak cukup tahu teori-teori yang diajarkan oleh guru-gurunya, tetapi yang terpenting adalah mempraktekkan atau melakukan teori yang sudah diterimanya. Itu sebabnya ketika kita masih bersekolah, dulu atau sekarang yang masih bersekolah, setelah mendapatkan teori akan ada praktek-praktek di sekolah. Ada praktikum, ada praktek kerja lapangan, ada praktek kerja nyata untuk mahasiswa dan berbagai praktek lainnya untuk membuktikan bahwasannya kita sudah menguasai teori itu dan kita mampu melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dalam proses pengiringan kita kepada Sang Guru Agung kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak hanya tahu dan mengerti apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Tidak hanya melihat dan mengetahui teladan apa yang Tuhan Yesus sudah berikan buat kita. Namun yang terpenting yang Tuhan Yesus inginkan bagi setiap kita adalah melakukan setiap apa yang sudah kita terima. Apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan. Ajaran-ajaran Tuhan Yesus, teladan Tuhan Yesus yang nampak dalam perkataannya, perbuatannya, pola pikirnya, seluruh hidup Yesus. Itu yang akan kita praktekkan sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang murid Kristus yang sejati tidak hanya mampu berteori, tetapi juga mampu mempraktekkan ajaran Sang Guru Agung yaitu Tuhan Yesus. Seorang murid Kristus tahu betul akan tujuan ia dipanggil untuk menjadi seorang murid. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa bukan kita yang memilih Kristus,
Bukan kita yang berinisiatif untuk menjadi murid Kristus, tetapi Kristuslah yang memilih kita. Kristuslah yang punya inisiatif untuk memanggil kita, menentukan kita, menetapkan kita menjadi pengikutnya, bahkan menjadi murid-muridnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita dipanggil menjadi muridnya, sebab Ia yang memilih kita. Seperti Petrus yang seorang nelayan, yang dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Seperti Matius, seorang pemungut cukai yang dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Seperti Paulus yang adalah orang yang sangat membenci para pengikut Kristus, akhirnya dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Kita semuanya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid-muridnya. Kita yang tidak layak, kita yang berdosa, tetapi Tuhan melayakkan kita, dan terpujilah Tuhan, Dia mau menjadikan kita murid-muridnya. Dan kita tahu berdasarkan firman Tuhan, bahwa tujuan Tuhan memanggil kita menjadi muridnya adalah agar kita menjadi pribadi yang serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Roma pasal 8 ayat yang ke-29 mengatakan demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah tujuan kita menjadi murid-murid Yesus, adalah untuk menjadi serupa dengan Yesus. Dalam konsep Ibrani, kata guru atau rabi itu tidak hanya berbicara bahwa ketika seseorang menjadi murid dan menyebut seseorang itu sebagai guru dan rabi, hanya sebatas dia bisa tahu dan belajar semua pengetahuan yang dimiliki oleh sang guru. Tetapi menurut konsep masyarakat Ibrani, ketika seseorang memanggil seseorang sebagai guru dan rabi, maka ia akan menjadi seorang pribadi sesuai dengan tipe, sesuai dengan model orang tersebut yang disebut sebagai guru ataupun rabi. Dan itulah panggilan Yesus buat kita semuanya. Tuhan mau kita menjadi murid-muridnya yang mau menjadi lebih lagi serupa dengan guru agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian sebagai murid Yesus, pertanyaan yang pertama adalah, apakah yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah yang harus kita lakukan seturut dengan ajaran Tuhan Yesus, sehingga gaya hidup yang kita miliki seperti gaya hidup Tuhan Yesus? Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Firman Tuhan berkata, Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwasanya segala sesuatu yang Yesus ajarkan, segala sesuatu yang Yesus teladankan bagi setiap kita murid-muridnya, intisarinya adalah mengenai ajaran cinta kasih. Cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada sesama manusia. Salib adalah dua kayu yang vertikal dan horizontal. Bicara ke atas itu hubungan kita dan kasih kita kepada Allah. Ke samping bicara mengenai kasih kita kepada sesama, hubungan kita dengan sesama manusia. Dan itulah yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
bahwa seumur hidup kita harus belajar mempraktekkan ajaran cinta kasih dan teladan Tuhan Yesus. Matius 5 ayat 17 mengatakan bahwa Yesus adalah penggenapan dari segala hukum Taurat dan kitab para nabi. Bahwa segala ajaran cinta kasih Tuhan Yesus, segala teladan cinta kasih-Nya mengacu kepada Tuhan Yesus sendiri. Dan ketika kita mau menjadi murid-murid-Nya, maka yang harus kita praktekkan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yesus sudah banyak memberikan teladan buat kita. Bagaimana keintiman Tuhan Yesus dengan Allah Bapa di surga. Bagaimana Yesus mengutamakan kehendak Bapa di dalam kehidupannya sampai ia rela dan taat sampai mati di atas kayu salib. Yesus hidup di dalam kebenaran. Yesus membenci dosa. Yesus tidak pernah membeda-bedakan orang. Bagi Yesus, semua orang sama dan semua orang harus dikasihi. Yesus penuh dengan belas kasihan. Ia lemah lembut. Ia rendah hati. Ia mengampuni setiap orang yang berbuat jahat. Bahkan orang yang menyalibkan dia dan menyiksa dia, Tuhan Yesus ampuni. Hidup Yesus, Sang Guru Agung kita, untuk menyatakan cinta kasih Allah yang begitu besar bagi seluruh umat manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya teringat akan satu tokoh yang sebenarnya tidak begitu saya kenal baik. Tetapi sekitar 2 tahun sebelum beliau meninggal, saya sering berjumpa dengan beliau dan mendengarkan ceramah dan pengajaran beliau. Seorang pendeta rohaniawan terkenal di Indonesia yang pada tahun 2014 beliau dipanggil berpulang ke rumah Bapa, yang bernama Pendeta Petrus Octavianus. Beliau adalah salah satu pendiri Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia. Beliau juga adalah seorang penginjil besar yang tidak hanya menginjil di seluruh Indonesia, tapi juga bangsa-bangsa di 5 benua. Satu yang saya ingat, bahwa moto hidup beliau adalah hidupku untuk Tuhan dan sesama. Meskipun saya tidak mengenal dekat dengan beliau, mungkin saya pernah ngobrol dengan istrinya, tetapi dengan beliau belum pernah. Tapi yang saya lihat adalah hasil-hasil dari kehidupan beliau, buah-buah pelayanan yang beliau hasilkan, itulah yang saya lihat bagaimana hidup beliau dengan moto hidup untuk Tuhan dan sesama itu nyata dalam kehidupannya. Begitu banyak anak asuh, puluhan ribu yang beliau asuh dalam panti asuhan dan disekolahkan dan sampai lulus. Begitu banyak gereja-gereja yang dirintis, begitu banyak orang-orang yang ditolong. Dan beliau juga terkenal dalam pergerakan untuk kebangsaan di negara kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah gaya hidup yang kita sebagai murid harus miliki dan Tuhan Yesus inginkan. Hiduplah bagi Tuhan dan hiduplah bagi sesama. Yang kita praktekkan sebagai murid, sebagaimana ajaran Tuhan Yesus tadi, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hidup bagi Tuhan dan hidup bagi sesama. Pertanyaan yang kedua, mampukah kita mempraktekkan gaya hidup Tuhan Yesus yang sempurna itu? Dan apakah jaminan buat kita untuk bisa melakukannya? Jawabannya ada di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan 17. Firman Tuhan mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa
dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mampukah kita mempraktekkan gaya hidup Tuhan Yesus? Secara manusia dengan kekuatan kita sendiri pasti kita tidak mampu. Tetapi terpujilah Tuhan Yesus. Ketika dia meninggalkan dunia ini, dia kemudian memberikan kepada kita murid-muridnya pribadi yang adalah penolong kita, yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus memberikan penolong bagi kita untuk mempraktekkan gaya hidup yang sudah dia jalani dan sudah ia teladankan. Jadi kita pasti mampu karena Roh Kudus yang akan memampukan kita. Jika kita gagal, janganlah kita menyerah. Mari bangkit lagi, belajar lagi, praktek lagi. Karena Roh Kudus pasti menolong kita. Sebagaimana seorang murid yang sudah belajar, kemudian dia harus ujian. Ketika ujian ternyata dia nggak berhasil, dia gagal. Akhirnya dia harus remedial, harus ulangan lagi, susulan lagi, belajar lagi, berusaha lagi. Dan begitu juga dengan hidup kita. Kita yang adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mari kita terus mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, apa yang Tuhan Yesus sudah teladankan. Gaya hidup Yesus, gaya hidup cinta kasih kepada Allah dan sesama itu dengan pertolongan dari Roh Kudus. Rick Warren, seorang pendeta, gembala, dan penulis buku-buku Kristiani dari Amerika pernah mengatakan, becoming like Christ is a long, slow process of growth. Rick Warren mengatakan menjadi seperti Kristus itu adalah waktu yang panjang dan proses pertumbuhan yang lambat dan tidak cepat. Tetapi bukannya tidak mungkin, bukannya tidak bisa. Proses yang terus berjalan itu, proses yang tidak instan itu, bersama Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk mempraktekkan gaya hidup Tuhan Yesus. Sebab itu saudaraku yang dikasihi, jangan menyerah ketika kita gagal melakukan ajaran Yesus. Jangan menyerah. Dan kemudian saya tidak mau lagi, susah mengampuni. Ngomong gampang, tapi mengampuni orang yang sudah menyakiti saya itu susah. Punya belas kasihan itu enggak gampang. Beriman itu butuh usaha dan butuh kekuatan. Tetapi sekali lagi, Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kita. Proses yang panjang dan proses yang terus berjalan itu akan membawa kita menjadi seperti Kristus ketika kita menjalaninya dengan bergantung kepada Sang Penolong kita yang sudah diberikan Yesus, yaitu Roh Kudus. Dan yang ketiga, yang terakhir, pertanyaannya adalah ketika kita mau mempraktekkan gaya hidup Tuhan Yesus dalam hidup kita, apakah yang terjadi jika kita tidak mau mempraktekkan gaya hidup Yesus? Mempraktekkan gaya hidup Yesus bukan perkara mampu atau tidak mampu, karena Roh Kudus yang memampukan. Tetapi perkara mau atau tidak mau mempraktekkan ajaran Yesus, mau atau tidak mau melakukan firman yang sudah kita dengar, yang sudah kita terima. Tidak mau mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, tidak mau melakukan apa yang Tuhan Yesus teladankan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, itu akan merugikan diri kita sendiri sebagai seorang murid. Bahkan Yesus mengatakan, itu adalah suatu kebodohan. Matius pasal 7
ayat 26 sampai 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Firman Tuhan, Yesus sendiri sudah jelas mengatakan bahwa setiap orang yang sudah mendengar perkataan Yesus, namun tidak mau menolak untuk melakukannya, maka ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Yang ketika turun hujan, datang angin, melanda rumah itu, maka rumah itu roboh. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Firman Tuhan sudah jelas. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, bagi setiap orang yang tahu ajaran Yesus, sudah menerima perkataan Yesus, tetapi tidak mau melakukannya, tidak mau mengikuti teladan Yesus, tidak mau mengikuti gaya hidup Yesus, maka ia akan ditolak dan tidak dikenal oleh Tuhan Yesus. Karena bukan orang yang mengaku bahwa ia mengenal Yesus, ia percaya Yesus, ia sudah melakukan ini dan itu untuk Yesus, itu yang diterima oleh Tuhan Yesus. Tetapi hanya orang yang melakukan dan yang menghasilkan buah, yaitu karakter Kristus, itulah yang diperkenan oleh Tuhan. Yang Tuhan mau ada selama kita menjadi murid, kita belajar, terus belajar, mengikuti dan mempraktekkan gaya hidup Yesus. Kita terus membiasakan untuk belajar dan belajar untuk melakukan perintah Yesus. Maka apa yang terus kita lakukan itu akan menghasilkan karakter dalam diri kita. Karakter Kristus ada pada kita. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus pada kita. Itulah yang dicari oleh Tuhan Yesus Sang Guru Agung kita. Bahwa kita mempraktekkan firman-Nya, mempraktekkan ajarannya, mempraktekkan gaya hidupnya. Dan kita menghasilkan karakter Kristus yang mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi bagi setiap orang yang mau mempraktekkan gaya hidup Yesus, Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang yang bijaksana. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagi setiap orang, bagi setiap murid Yesus yang mau melakukan seluruh ajaran Yesus, teladan Yesus dalam hidupnya, maka mereka disebut bijaksana. Seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Ketika banjir hebat datang, rumah itu tetap kokoh. Ketika angin hebat melanda, rumah itu pun tetap kuat. Dia akan aman, dia akan selamat, dan dia masuk ke dalam kerajaan surga. Karena Matius pasal 7 ayat 21 mengatakan, yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus belajar untuk mempraktekkan gaya hidup Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adalah berbahagia setiap orang yang mau melakukan kehendak Allah dan ia akan mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh memberkati kita semua dan menolong kita untuk mau terus mempraktekkan, terus melakukan dan meneladani gaya hidup Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan, dan setiap jemaat-Mu telah mendengarkan. Hamba selesai berbicara, namun kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan terus bekerja, membawa firman itu tinggal dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah demi kemuliaan nama-Mu. Mampukan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kami mau hidup kami seperti Yesus, lebih lagi seperti Yesus. Kami mau hidup kami mempermuliakan Tuhan. Kami mau hidup kami seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan kehendaki. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan terus menolong dan menguatkan kami. Karena setiap kami yang sudah mendengar firman ini, kami mau melakukan dan mempraktekannya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita mengenal kisah seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ketika dia mendengar bahwa Yesus lewat di daerahnya, imannya timbul, imannya bangkit. Tetapi dia hanya berdiam diri saja. Dia mempraktekkan iman itu. Dia keluar dari rumahnya, dan dalam keadaan tubuh yang penuh dengan rasa sakit, ia pergi menemui Yesus. Dan di tengah-tengah kerumunan orang banyak, di tengah-tengah dia merangkak oleh karena sakit pendarahan yang begitu hebat, dia mempraktekkan imannya dengan berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan. Biar kita mempraktekkan secara nyata akan pengajaran Yesus, akan iman kita kepadanya. Oleh karena itu, jika pada saat ini saudara sedang mengalami situasi-situasi yang berat dalam hidup saudara, praktekkan imanmu, percaya kepadanya. Dan di dalam roh kita bersama-sama memohon belas kasihan Tuhan, supaya kuasanya nyata atas hidup kita. Oleh karena itu saudaraku, mari pegang dada kita dengan tangan kanan kita, dan percayalah apapun yang sedang engkau hadapi, kasih kuasa bahkan mukjizat Tuhan turun atas hidupmu. Bagi engkau yang sakit, engkau yang lemah, engkau yang dalam pergumulan mengalami situasi yang sulit dalam ekonomi, keluarga, masa depan atau apapun, biarlah saat ini kuasa Tuhan nyata atas hidupmu. Bapa yang baik, hamba-Mu membawa setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, mereka yang sekarang sedang berseru kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya
bahwa di dalam Engkau ada kesembuhan, di dalam Engkau ada pemulihan, di dalam Engkau ada pertolongan, di dalam Engkau ada mukjizat. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Tuhan Kau menjamah setiap anak-anak-Mu. Biarlah kuasa-Mu Tuhan turunkan atas setiap anak-anak-Mu ini. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang susah dihiburkan, mereka yang sedang bergumul dalam persoalan-persoalan yang berat di dalam keluarga, ekonomi, biarlah pertolongan bahkan mukjizat Tuhan turun atas hidup mereka semuanya. Terima kasih Bapa, semuanya ditolong Tuhan, semuanya diberkati Tuhan, dan semuanya terima mukjizat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Haleluya. Turunkan tangan saudara, dan kita akan melanjutkan dengan doa-doa syafaat kita. Bapa yang baik, sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan, tak henti-hentinya kami memohonkan belas kasihan Tuhan, karena kami tahu hanya dengan belas kasihan Tuhan maka akan mengalir kuasa untuk menolong, untuk memulihkan akan dunia saat ini, memulihkan kota kami, memulihkan bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Yesus, mari Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu. Biarlah di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan bagi banyak yang sakit. Di dalam nama Yesus juga setiap kami semuanya tetap sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami memiliki imunitas tubuh yang kuat. Dan di dalam nama Tuhan Yesus pula, ekonomi boleh dipulihkan. Semuanya berjalan normal kembali. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersyukur untuk semua usaha yang telah dilakukan. Tuhan terus akan memberkati untuk para medis, para relawan. Semuanya dilindungi oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, semua anak-anak kami telah menerima hasil belajar mereka. Walaupun sebagian besar dari semester ini belajar lewat online. Terima kasih Bapa, kami percaya semua anak-anak-Mu boleh naik kelas dan mereka juga diberkati dan menyongsong untuk tahun ajaran yang baru. Tuhan juga akan tetap berkati dengan kesehatan. Dan kami merindukan bahwa saatnya nanti anak-anak kami juga boleh belajar kembali ke sekolah. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk ibadah di gereja secara offline. Tuhan juga akan menolong, memberkati semuanya. Kami juga tetap menjaga protokol kesehatan dan mengikutinya dengan baik. Terima kasih Bapa. Dan kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami, anggota keluarga besar kami yang berulang tahun pada sepanjang pekan yang baru lalu. Berdoa untuk Yeskiel Yogi Agung, Antonius Koco Sugino, Daud Bintang Holi, Bayu Teguh Priambodo, Elizabeth Susanti, Siska Yuniartanti, Lina Kristanti, Filipus Edo Cahyanto, Yohanes Yani Siswawardono, Yeni Indiastuti, Muji Arianto, Diva Alejandro Saputra, Heru Santoso, Dorcas Winda, Winona Handayani Srihono. Dimanapun mereka berada, biarlah berkat-berkat Tuhan mengalir atas hidup mereka. Sukacita dari Tuhan ada dalam hidup mereka. Terus perlindungan Tuhan turun atas mereka juga, dan berkat-Mu mengalir. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua doa syafaat kami di dalam nama, di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita
biarlah kita mau bersorak bagi Dia, Raja di atas raja, Tuhan di atas Tuhan, Allah yang besar, Allah yang agung. Tiada janji seperti ada padamu. Janjimu adalah ya dan amin. Engkau Raja di atas segala raja, Allah yang besar, Allah yang penuh dengan kuasa, dan Allah yang sama yang memberkati setiap kami anak-anak-Mu, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Diberkati akan setiap usaha kami, pekerjaan kami, bisnis kami, pelayanan kami, studi kami, bahkan apapun yang kami buat di dalam Engkau, Tuhan membuatnya berhasil. Dan biarlah perlindungan-Mu turun atas setiap kami, pasukan malaikat-Mu menjagai mengkawali kami, baik perjalanan jauh maupun dekat, siang ataupun malam, luar masuk kami, semuanya dalam berkat perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan ajar kepada kami untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan dan ketaatan akan firman-Mu. Dan kami boleh mengakhiri ibadah kami dengan membawa berkat-Mu yang berlimpah ruah turun atas hidup kami semuanya, yaitu bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semuanya masuk dalam kemuliaan sorga yang kekal. Haleluya. Amin.
yang dikasihi Tuhan, sampai bertemu kembali dalam ibadah-ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom saudara, teori tanpa praktek pada hakikatnya sia-sia. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong. Jadi, marilah kita mempraktikkan iman kita dengan senantiasa tinggal di dalam firman-Nya. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan akhirnya kita dapat mempraktikkan gaya hidup Yesus dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sampai bertemu dalam kebaktian yang akan datang, Minggu 5 Juli 2020. Dalam kebaktian pagi dan sore, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Sugiarto dengan tema Keluarga yang Saling Mengasihi. Dan berikut kita simak berita Gracia minggu ini. Tetap jaga kesehatan dan terus bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah offline Komisi Pemuda dan Remaja, Sabtu 4 Juli 2020 jam 6 sore dengan tema Memilih Teman Hidup bersama Pendeta Muda Yulianto di GKMI Sola Gracia. Ibadah online Komisi Sekolah Minggu Amazing Kids, Minggu 5 Juli 2020 jam 10 pagi dengan tema Aku Cinta Keluargaku bersama Ibu Sarah dan Bapak Irfian di channel YouTube GKMI Sola Gracia Semarang. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening berikut ini. Dan rekening diakonia disediakan QR Code PCA sehingga jemaat dapat memberikan persembahan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain. Persembahan umum. Persembahan diakonia. Persembahan pengembangan gereja. Persembahan perpuluhan. Persembahan syukur. Bagi jemaat yang belum mempunyai aplikasi Gojek, OVO, Dana, silakan mendownload di Play Store atau App Store dari ponsel Anda. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara tunai dengan cara memasukkan persembahan langsung di kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Dan berikut jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu depan.